Coba deh bayangin, di satu sisi ada cerita yang dibacakan di Istana Megah buat membakar semangat para ksatria. Di sisi lain, ada cerita yang kamu baca di ponsel sambil ngopi sore. Keduanya sama-sama cerita, tapi dunianya, wah beda banget. Hari ini kita bakal jalan-jalan lintas waktu, dari dunia hikayat yang megah ke cerpen modern yang dekat dengan kita, buat cari tahu apa sih yang bikin mereka beda dan apa yang ternyata menyatukan mereka. Pernah kepikiran nggak sih, jauh sebelum ada daftar bestseller atau trending topik, cerita kayak apa yang jadi hits pada masanya? Nah, pertanyaan ini nih yang bakal jadi kompas kita buat menjelajahi apa yang disukai orang-orang zaman dulu. Dan inilah jawabannya. Hikayat, asal katanya dari bahasa Arab haka, yang artinya ya bercerita. Tapi jangan salah, ini bukan cuma dongeng pengantar tidur biasa. Hikayat itu ibarat jantungnya masyarakat zaman dulu. Dibacain buat menghibur, buat bikin semangat juang berkobar, atau bahkan jadi pusat perhatian di sebuah perayaan besar. Oke, perbedaan pertama yang paling kelihatan jelas. Siapa sih tokoh utamanya? Yuk kita bandingin dunia istana versus dunia kita sehari-hari. Gini deh, di satu sudut kita punya hikayat. Pahlawannya itu pangeran gagah, putri cantik, lengkap dengan kesaktian dan takdir yang luar biasa. Dunianya serba teratur, ada kasta-kastanya. Nah, di sudut lain ada cerpen. Tokoh utamanya bisa jadi kamu, tetangga sebelah, atau siapapun yang lagi pusing mikirin cicilan. Ini pergeseran yang besar banget dari yang serba magis ke yang serba realistis. Selanjutnya, kita bedah mesinnya. Gimana sih cara ceritanya berjalan? Apakah lurus aja atau penuh tikungan? Kalau hikayat, itu ibaratnya jalan tol. Lurus saja ke depan. Ceritanya selalu bergerak maju, nggak pernah mundur. Dan selalu diceritain dari sudut pandang dia atau mereka. Nah, kalau cerpen, lebih mirip jalanan kota yang penuh gang dan belokan. Penulisnya bisa main-main sama waktu, lompat ke masa lalu, atau bahkan cerita dari sudut pandang yang beda-beda. Fleksibilitas ini nih yang jadi ciri khas cerita modern. Tapi, meskipun dunianya beda, tokohnya beda, alurnya beda, ada satu hal yang jadi benang merah yang kuat banget yang menghubungkan penulis zaman dulu sama penulis sekarang, kekuatan bahasa. Mereka pakai perkakas yang sama buat melukis cerita dengan kata-kata. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang asik nih, majas atau gaya bahasa. Anggap aja ini semacam DNA artistik. Toolkit rahasia yang dipakai para penulis dari zaman bahela sampai sekarang buat bikin cerita mereka jadi hidup. Yang pertama, personifikasi. Gampangnya, ini tuh teknik di mana penulis seolah-olah ngasih nyawa ke benda mati atau hewan. Jadi angin bisa berbisik atau daun bisa menari. Coba deh, lihat contoh ini. Jangkrik kan sebenarnya nggak bener-bener bernyanyi kayak kita ya kan? Tapi dengan memakai kata nyanyian jangkrik, suasananya jadi dapat banget, emosinya jadi lebih kerasa. Itulah hebatnya personifikasi. Lanjut, simile. Ini perbandingan yang terus terang, gampang banget dikenali karena selalu ada kata-kata kuncinya, seperti bak, laksana. Nah, ini contoh klasik yang kita semua pasti paham. Kita nggak cuma dikasih tahu mereka bertengkar, tapi kita langsung kebayang gimana ributnya pertengkaran itu. Cepat, jelas, dan efektif banget. Metafora ini bisa dibilang saudaranya simile, tapi lebih berani dan to the point. Dia nggak pakai kata penghubung lagi, dia langsung bilang A adalah B. Tentu aja, orang itu cara harfiah bukan tulang kan? Tapi dengan metafora ini, kita langsung paham betapa krusial perannya sebagai penopang utama keluarga. Rasanya jauh lebih kuat daripada cuma bilang, dia orang yang sangat penting. Dan sekarang, buat yang suka dramatis, hiperbola. Ini adalah seni melebih-lebihkan sesuatu, biar efeknya jadi dahsyat. Contoh ini keren banget sih buat nunjukin betapa tajirnya mereka. Apa emasnya beneran gak bakal habis? Mungkin gak juga. Tapi kalimat yang super lebay ini bikin kita bisa merasakan betapa melimpahnya kekayaan itu. Ini teknik yang timeless, dipakai di hikayat sampai di caption Instagram. Oke, di balik semua struktur dan gaya bahasa tadi, ada lapisan yang lebih dalam. Lapisan yang jadi jiwa dari setiap cerita, yaitu nilai-nilai yang gak lekang oleh waktu. Kalau di hikayat, nilai-nilai ini tuh nggak disembunyiin, tapi disampaikan dengan jelas. Ada pelajaran tentang pentingnya pendidikan, ada pesan religius soal hubungan kita sama yang di atas, ada ajaran moral soal mana yang benar dan salah, dan juga nilai sosial tentang gimana caranya kita hidup bareng di masyarakat. Nah, ini nih pertanyaan pentingnya. Gimana caranya kita, sebagai pembaca atau penulis zaman sekarang, bisa mengambil harta karun berupa nilai-nilai dari cerita lama ini dan membuatnya relevan hari ini? Prosesnya bisa sesimpel ini loh.
Pertama, ambil satu nilai, misalnya soal kejujuran dari sebuah hikayat. Kedua, coba bayangin, gimana ya kalau seorang karakter modern dihadapkan sama dilema kejujuran di kantor atau dalam percintaan? Ketiga, tulis ceritanya, dan jadilah sebuah karya baru yang berakar pada kearifan masa lalu tapi relevan dengan masa kini. Jadi, dari panggung istana tempat hikayat diceritakan, sampai kafe-kafe tempat cerpen lahir, kita udah lihat banyak hal yang berubah. Tapi ternyata, esensi dari bercerita itu sendiri tetap bertahan. Mari kita lanjut ke babak terakhir. Nah, ini pertanyaan pamungkas buat kita semua. Di zaman di mana AI dan algoritma bahkan sudah bisa menulis cerita, apa sih yang bikin sebuah kisah itu terasa benar-benar manusiawi? Mungkin jawabannya justru ada pada hikayat-hikayat tua itu. Bukan soal seberapa canggih tekniknya, tapi soal nilai, moral, dan hati yang tertuang di dalamnya. Gimana menurut kamu?